Bahar bin Smith jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota lebih dari 24 jam, mulai dari Selasa sore hingga Rabu malam. Ia dicecar 60 pertanyaan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Polres Metro Tangerang Kota tingkatkan penjagaan selama pemeriksaan berlangsung. Polisi juga mengabulkan permohonan tidak ditahan yang sebelumnya telah diajukan oleh kuasa hukum Bahar. Artinya begini, makanya tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, ini mohon maaf, kita belum bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait dengan pemeriksaan Bahar. Karena kami masih menunggu. Menunggu apa ya? Menunggu hasilnya nanti apa. Baru kita sampaikan ke media. Kondisinya gimana Pak? Habib kondisinya baik, alhamdulillah. Tapi kemarin sakit Pak? Ya memang beliau ada kecelakaan sebelumnya. Hingga kini pihak Polres Metro Tangerang Kota belum memberikan keterangan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan tetangga gara-gara terganggu suara bising musik masih terus berlanjut. Meski pelaku penganiayaan sudah menyampaikan permohonan maaf, namun korban menolaknya dan meminta polisi memproses hukum pelaku. Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya, Darwin, di Cengkareng, Jakarta Barat, meminta maaf. Pelaku membenarkan melakukan pelaporan balik kepada korban, namun berharap jalan mediasi yang diajukannya mendapat respons positif dari korban. Pelaku pun berharap korban memaafkannya. Sore itu RW mau coba mediasi, tapi dia menolak gitu loh. Nah, udah menolak. Besok saya pikir ya coba mediasi lagi. Nggak taunya dia sudah naikin ke medsos ya. Medsos, dia naikin ke medsos. Lah saya buru-buru, tadinya saya mau gereja terus keluarga, akhirnya balik. Terus saya temuin RW, saya bilang, "Weh, ini kalau viral gini bahaya, mending segera dimediasi deh." Gitu loh. Daripada nanti jadi belok nih ya apa ya fakta yang terjadi gitu. Nah udah ya ntar mediasi jalan lagi saya. Akhirnya saya jadi makan siang sama keluarga. Nggak tahu sampai di sana anak saya bilang udah LP dia. Namun korban menolak berdamai. Terlanjur sakit hati, ia meminta polisi agar pelaku tetap diproses hukum. Sudah kami tanyakan, kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Sebelumnya Dodo dan anaknya menganiaya tetangganya, Darwin. Pelaku dan anaknya tak terima ditegur oleh korban gara-gara suara bising drum yang dimainkan pelaku. Video aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah tubuhnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menjadi konten kreator tentu harus kreatif, tapi jangan sampai kebablasan. Seperti pasangan suami istri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keduanya diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena membuat laboratorium ganja skala rumahan. Keduanya menyulap rumah menjadi tempat pembibitan dan produksi ganja cair atau liquid. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjual belikan. Ini masih kita dalami. Tim
Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejakmati, A News melaporkan. Memberi hukuman siswa haruslah yang mendidik. Jangan seperti guru di Jember yang satu ini. Ia tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui oleh wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan mendapatkan sanksi. Mana atasnya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria terluka di bagian kepala dan tangan akibat penganiayaan di Batam, Kepulauan Riau. Aksi penganiayaan diduga akibat korban menghina istri pelaku di media sosial. Kok bisa? Ternyata korban mantan pacar istri pelaku. Tak terima istrinya dihina di media sosial. Seorang pria dianiaya sejumlah orang di Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan membawa senjata tajam dan melukai korban. Pada aksinya, pelaku juga mengajak dua rekannya untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Melihat terluka parah, warga evakuasi korban ke rumah sakit. Tak berselang lama, ketika pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Penganiayaan dipicu, istri pelaku dihina di media sosial oleh korban. Korban diketahui sebagai mantan pacar dari istri pelaku penganiayaan. Kurang dari 1 kali 24 jam melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial IB dan dilanjutkan pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka berinisial DD dan RZ. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 1 buah senjata tajam dan barang bukti lainnya. Dari Kepulauan Riau, Batam, Kusti Yenosa, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan yang diajukan Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon kembali dilanjutkan. Kedua belah pihak saling mengajukan bukti untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Serang. Dalam persidangan, pihak pemohon dan termohon terlibat adu bukti di dalam hakim tunggal. Polres Cilegon selaku termohon menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk proses penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Polres Cirebon, penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum, yakni dengan memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah. Jangan mengeluarkan bahasa yang asumtif. Kita dalam penetapan tersangka itu tidak main-main. 2 alat buktinya sudah cukup. Jadi bahasa-bahasa yang asumtif karena kalau kita maupun bahasa-bahasa yang bilang alat bukti lemah. Sementara itu, pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka masih belum memenuhi prosedur yang semestinya. Bahwa prosedur yang mereka lakukan proses penetapan tersangka itu sudah tidak sama. Kami berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan itu
Belum. Menunggu proses yang sebenarnya. Heru Anggara ditetapkan tersangka oleh Polres Cilegon pada 2 Januari 2026 usai mencuri di rumah mewah milik politisi PKS. Pelaku nekat membunuh korban karena korban sempat melihat pelaku hendak merampok di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun karena korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk hingga tewas. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan aksi kejahatan tersebut karena himpitan ekonomi setelah mengalami kerugian ratusan juta rupiah saat mencoba peruntungan melalui saham kripto. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terlibat perang urat syaraf terkait dengan anggaran proyek pembangunan kapal. Sesaat lagi tetaplah di Sido Siang.